Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di FIC batch ke-14 Demo Day dan ini open untuk semua orang, jadi nggak harus yang FIC batch 14 saja yang join, biar yang lainnya juga bisa lihat apa yang sudah dipelajari di FIC batch ke-14. Di batch 14 ini temanya POS, kasir untuk resto ya, jadi tampilannya itu tablet version. Sebelum mulai, kita berdoa dulu sebagai masing-masing, berdoa mulai. Oke, cukup. Nah, kita langsung aja ya. Ya, layar semua. Yang Ya, desktop layar satu semua gitu. Pak, biar biar nanti kelihatan nggak capek pindah-pindah. Desktop ya. Ya, desktop. Desktop. Begini Mas. Sip. Nah, bener nih. Mantap. Oh, Wah, ini baik. Wah, ini gelap nih. Apa ini? very Maghrib, pink nih. maghrib nih. Jadi, biar inget buka terus kayaknya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ikut wabarakatuh. saya presentasikan untuk demo app Pos Resto. Uh, yang pertama singkat aja yang dashboard dulu, misalnya produk di produk add new product, misalnya uh, sayur lodeh, kita input produk baru buat lodeh, price fill price 10.000, stok misalnya 12, kategori makanan, terus gambar sayur lodeh. Masuk status aktif, favorit no, submit, produk create successfully, notifikasi hijau, kita cek di data sudah masuk sayur lodeh. Kita cek di Apple Plus. Produk sayur lodeh bisa masuk. Kalau kita menghapus, edit sudah oke, menghapus, oke, produk deleted successfully, kita cek, sudah nggak ada, sudah berhasil, sukses, hilang, sayur lodeh, kita refresh di tabel plus, sudah nggak ada juga. Sudah lancar Pak, yang di dashboard, baik user, produk, maupun kategoris. Kemudian tuh di app-nya, di app, misalnya buat transaksi soto ayam katakanlah 1, diskon 10%. Ini nggak saya masukkan karena asumsinya ini UMKM, sehingga service charge-nya nggak saya masukkan, cukup pajak aja. Lanjut pembayaran. Ini oke, subtotalnya dikurangi diskon tambah pajak adalah 4.990. Metode cash misalnya uangnya 20.000, kita masukkan uang 20.000, bayar, logiknya masuk sesuai lah Pak, karena ini 10.000 lebih 10 sesuai, karena punya saya punya printer Pak, jadi ini secara software saja. Kemudian untuk
Untuk shot, ini ya penambahan fitur, misalnya soto, kita cari soto, nah ini udah tersortir produk-produk, yang memiliki keyword soto. Kalau sate misalnya sate, berhasil tersortir keyword, produk yang memiliki sate. Kemudian untuk sing data sing data, sing produk, sukses, closing order juga berfungsi dengan baik juga, sukses. Karena untuk printer belum saya siapkan, karena belum ada printer, eee belum saya tes, belum bisa saya tes untuk fungsi dari, eee, pencetakan atau print stroke. Untuk load diskon ini sudah oke juga, misalnya nama diskon baru, tes diskon 75%. Kita cek, berhasil untuk, load diskon. Kalau untuk report, nah report, semua sesuai, yang diajarkan, Mas Bahri dari 28 sampai 29, 30 hari, dengan yang lainnya, i ya benar tadi udah sama Mas siapa tadi itu Ade juga dikasih link, GitHub, nah tapi ya 1 hari saya khawatir error makanya belum saya coba. Untuk logout, nah berhasil logout, Mas login dengan alamat email yang udah register fic14.com, 1234567 8, duh salah, 1234567 8. Masuk, berhasil login, untuk penambahan yang lainnya, belum. Untuk mempersingkat waktu, seperti itu Mas, untuk presentasi daripada app Presto Pos yang, saya buat Mas. Waktu dan tempat ke, Mas Bahri. Oke, terima kasih Pak Rudi. Bagus nih, apa itu sesuai dengan yang di FIC batch ke-14. Nah, ini testimoninya gimana nih Pak Rudi nih untuk FIC 14 gitu? Iya setelah ikut dari mulai FEC 6 sampai 14 itu ya emang saya terbukti Mas omongannya Mas Bahri. Tapi saya share itu Mas, saya share YouTube itu Mas, ada yang, ya japri japri saya Mas, Google apa itu, partner ya, Wuh, nawarin kalau minat kerja di Jakarta. woi, Google Partner. Iya, saya sampaikan ya, mohon maaf saya nggak bisa meninggalkan keluarga, makanya ya kalau ada proyekan freelance aja, kalau sebagai karyawan ya harus ke sana ya. Ya memang terbukti ya, baru itu tadi pagi saya upload itu Mas, saya share, YouTube tugas FIC 14 itu Mas, ya. Ya Oh, baru baru terbukti ya semua yang Mas Fahri ya, harus aktif juga komunikasi dan men-share hasil karya kita, baru kita dilihat orang, "Oh ini mampu," gitu, meyakinkan gitu Mas. mhm, berarti cuman saya kasih fasilitas biar teman-teman ada kegiatan, ada event untuk ngoding sama untuk bikin konten gitu. Nah, kontennya ketika diupload di YouTube, banyak orang yang akan melihat gitu. Kalau mereka lihat dan mereka butuh kan pasti menghubungi teman-teman gitu. Nah, itu salah satu pintu masuk freelance atau projectku dari situ gitu.
Wah, yang kedua Mbak Nadila nih, biar biar rame ya kan. Nah, silakan Mbak di share screen Mbak. Assalamualaikum Mas Bahri dan Ya, Mas semua. salam. Salam. Langsung share screen aja ya Mas. Iya, siap. Sebentar. Nih Mbak Nadila tuh di kota mana Mbak? Di Bukit Tinggi ya, nggak salah ya? Iya, lebih tinggi Mas. Wah, ini Tapi kemarin itu aku kerja di Batam. Tapi sekarang udah balik kampung. lagi mudik atau emang udah balik ke kampung? Mudik Mas, nanti Oh, balik lagi. Oke, bismillah. Oke, baiklah. Jadi untuk final test FIC ke-14 kemarin, aku udah kembangkan yang udah diajarkan sama Mas Bahri dengan aplikasinya aku beri nama itu EasyPost. Jadi asumsinya untuk penamaan aplikasi ini nama aplikasinya bukan nama restonya gitu. Oke, langsung saja untuk menu dari partnernya itu ada dashboard, ini ada riwayat transaksi, lalu ini report dan pengaturan. Untuk di menu dashboard, ini bisa kita pilih makanannya. Di sini ada kategori makanan dan minuman. Lalu ada fitur searching-nya juga, udah di setting juga dengan blognya. Ini kita lanjut ke pembayaran. Pembayaran ini juga udah terkoneksi dengan printer Bluetooth-nya, udah bisa di print. Lalu untuk menu riwayat transaksi merupakan riwayat dari transaksi dari semua waktu transaksi gitu. Maksudnya belum ada filternya, harusnya ada filter di sini. Data yang ditampilkan itu waktu transaksi, total item, diskon, pajak, subtotal, sama total bayar. Lalu di sini ada juga nama kasirnya. Selanjutnya di menu report ada summary report. Summary report ini yang ditampilkan itu nama produk, jumlah item, harga satuan, dan total. Total ini hasil kali dari jumlah item dengan harga satuan. Lalu di bawahnya ada total yang didapatkan. Di transaction reports itu ditampilkan berapa pendapatan satu bulan kebelakangan, itu dari 28 Februari sampai tanggal 29 Maret. Untuk item sales report ini terinspirasi dari fitur yang disediakan sama aplikasi Mas Fahim kemarin. Ini menggunakan pie chart dan yang ditampilkan itu menu mana yang paling banyak terjual gitu. Untuk daily sales report ini untuk revenue harian. Selanjutnya di pengaturan ada diskon. Sudah bisa juga untuk menambahkan diskon baru. Nah, ini udah berhasil ditambahkan.
Selanjutnya sinkronasi data, ini untuk sinkronasi produk jika ada produk baru yang kita inputkan di dashboardnya. Lalu sinkronasi orders untuk menginputkan data yang di lokal ke database-nya. Untuk perhitungan biaya ini belum diatur, jadi masih bawaan dari aplikasinya pajaknya 11% gitu. Ini untuk kelola printer, ini printer yang digunakan sekarang. Selain itu sebelumnya aku juga berencana menambahkan fitur reservasi, tapi karena tidak cukup waktu jadi di-cancel untuk menu reservasinya. Ini di bagian dashboard, tidak terlalu banyak modifikasi. Dashboard itu ada untuk group users, kategori, sama product dan orders. Untuk ordersnya. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan, Mas Bahri. Jadi saya kembalikan kepada Mas Bahri. Oke, oke, terima kasih Mbak Nadila. Bagus nih Mbak Nadila nih. Tadi reportnya juga udah lengkap gitu kan, sama apa itu transaction history ya. Transaction history kan belum saya bahas, cuman di grup kayaknya banyak yang bahas, jadi harusnya bisa ngikutin gitu ya Mbak ya. Karena page-nya udah disiapin ibaratnya gitu. Kayak menu di sampingnya udah disiapin, sama page-nya tinggal dikasih data table gitu. Mungkin bisa pakai data, itu Iya, pakai data table ya kalau nggak salah tadi. pakai data table. Ya, data table ke bawah gitu. Di batch ke-15 juga kita banyak pakai data table ya nanti ya, karena apa itu kayak data dokter, data pasien gitu kan, data schedule itu biasanya pakainya kan data table gitu. Dan emang kalau tablet ya, kita kan tablet view ya, atau dia kan lebih lebar, itu mah cocoknya pakai data table ya, jadi lebih enak dilihat gitu. Kalau mobile kan dia sempit ya, kecil gitu, jadi kalau pakai data table tuh agak susah, harus scroll-scroll ke samping gitu. Nah, makanya lebih banyak kalau mobile itu dia lebih banyak pakai ini apa itu list tile gitu kan, list tile, list lah bentuknya list gitu ke bawah kayak gitu. Iya, ini kalau testimoninya gimana, Mbak? Ini, Mbak. Kayaknya pertama kali ikut ini ya, apa ini Ya, demo day pertama juga ya. kali. Gimana? Jadi untuk testimoninya proses pembelajarannya juga interaktif, gitu ya. Jadi nggak terlalu kaku, tapi materinya tetap jalan gitu. Lalu tugas yang diberikan juga mendorong kita untuk lebih kreatif, kayak bikin konten gitu. Dan finalitasnya juga bisa dijadikan untuk portofolio. Lalu untuk aku pribadi yang jarang tampil di forum seperti Lingkungan ini, jadi terdorong untuk membandingkan diri untuk tampil gitu, Mas Bari. Itu sih feedback dari aku. Oke, oke. Thank you feedbacknya, Mbak. Apa itu? Iya, jadi emang kita harus berani lah. Jadi di FIC kan sering ya dari awal tuh pasti dibilang, ayo kita harus berani, berani, berani. Kalau nggak berani, gimana mau dapat cuan gitu kan biasanya kan gitu kan ya, namanya cuan itu kan kembali lagi ya, kalau kemarin aku sempat bahas ya tentang filosofi uang itu. Yang namanya uang itu kalau kita kembali ke filosofinya, kembali ke basicnya itu adalah alat pertukaran gitu, alat pertukaran ya. Jadi kalau kita mau dapat uang ya kita harus punya sesuatu yang bisa ditukarkan dengan itu gitu, pertukaran kan, barter lah, barter gitu. Nah, seumpama nih kita punya skill ya kan, punya skill yang itu ada value-nya, yang bisa ditukarkan dengan uang gitu. Nah, kalau kita nggak berani,
gimana mau ada barter di situ gitu. Karena barter itu kan harus ada dua pihak kan, dan dua pihak ini harus harus sama-sama berani gitu untuk, oh saya bisa nih gitu kan, oh saya berani ambil project ini, saya berani ambil tanggung jawab ini gitu. Nah itu kan butuh berani. Nah berani itu ya harus dilatih gitu. Nah di event ini pun juga kita memfasilitasi bagaimana kita belajar untuk berani gitu, berani bertanya, berani menjawab gitu, berani untuk presentasi ya kan. Ada tugas berani ngerjain gitu ya Mbak ya, kayak gitu. Oh ada bug Betul sih. berani untuk ngelengkapin gitu. Terus apalagi ya kayak, oh ada menu yang ada fitur yang nggak lengkap gitu, oh berani ngelengkapin gitu ya kan kayak gitu. Jadi ada ruang yang sengaja dikasih untuk dilengkapin sendiri gitu. Jadi biar terpacu gitu, kayak gitu. Jadi kayak list history gitu kan tuh belum dibahas, tapi aslinya selama kalau ngikutinnya itu bener bisa bikin sendiri gitu karena datanya udah ada ya kan, datanya sudah ada, tinggal apa itu mainan di get data aja gitu untuk nampilinnya gitu. Terus pakai data table juga yang lain juga udah ngasih clue-nya kayak gitu. Oke gitu ya Mbak. Gimana? Itu maksudnya gimana tuh reservasi? Bookingnya di mana? Eh, eh, idenya itu gimana idenya? Mm-mm. Misalnya gitu. Jadi aku terinspirasi dari sana. Terus mau ditambahkan menu di sini dine in atau booking gitu. Cuman kalau ditambahkan menu itu berarti harus rombak lagi database yang di lokalnya buat sinkronasi ke servernya kan. Jadi nggak cukup waktu dibatalkan jadinya dibikin dua instruksi aja. Jadi untuk apa reservasi itu dia emang agak beda ya sama flow yang ini kan. Kalau ini kan langsung bayar saat itu juga gitu. Soalnya kalau reservasi itu nanti formnya beda kan. Jadi nanti ada namanya siapa ya kan. Terus untuk kapan waktunya, terus menunya apa aja yang dipilih gitu kan, ya kan. Kayak gitu. Terus nanti perlu DP apa enggak gitu. Jadi iya, jadi itu apa namanya flow-nya emang agak beda dengan yang ini gitu. Kalau ini kan langsung kayak bayar bayar waktu itu juga gitu. Nah, sebenarnya ada juga kayak beberapa resto itu yang dia ada juga yang konsepnya itu open bill gitu. Jadi dia bayarnya nanti gitu. Makan dulu selesai ya kan. Nah, dia pesen dulu, makan dulu ya kan. Habis itu bayarnya di belakang gitu ya kan. Ada juga model seperti itu. Nah, kayak gitu itu pun beda lagi konsepnya nanti flow-nya gitu. Nah, tapi ada beberapa resto juga yang dia bayar di depan gitu, kayak Solaria dia di depan bayarnya gitu. Tapi kalau yang kayak Saung atau apa gitu kan makan dulu pesen ikan, pesen apa semua, nanti selesai baru ke kasir kan gitu. Oh meja ini dihitung deret, baru oh habisnya sekian, ada tambahan lagi nggak kerupuk nggak gitu, bla 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 gitu kan biasanya. Nah itu beda lagi nanti konsepnya gitu. Itu nanti modelnya kayak order lah atau open bill gitu yang dia itu ID-nya bisa by table ya, table nomor nomor table atau by nama kadang kan. Atas nama siapa? Sama siapa gitu atau meja nomor berapa gitu kadang kan gitu. Nomor berapa gitu. Iya itu atau meja gitu. Dan nah, iya. Biar bisa kan. Ya itu kalau ada waktu bisa dilanjut lagi sini kan lagi libur ya, siapa tahu wah pengen gitu kan diterusin aja. Oh iya. Jadi pas libur besok siapa tahu mau dilanjutin lagi kan ya jadi portofolio atau siapa tahu bisa jadi produk sendiri gitu kan. Tapi Halo Mas. oh ini ada ya. Oke Mas Faim ya. Ayo bisa di share screen Mas. Ini yang pertama kali nih ya. Pertama kali terus aku lihat keren ya ada apa itu dan lain-lainnya gitu dan GitHub-nya juga public loh itu. GitHub-nya public. Cuman aku kan nggak share ya kalau pengen tahu GitHub-nya langsung japri aja ke orangnya ya gitu biar biar kalian kenal gitu kenal sama yang buat gitu kan gitu ya moga Mas Terima kasih Mas. ya Oke, mulai di
dashboard-nya dulu. Di dashboard-nya kalau belum punya akun bisa create dulu. Karena di sini sudah punya akun, kita tinggal login aja. Di dashboard-nya kurang lebih sama seperti yang ada di course. Ada CRM-nya, terus ada CRUD produknya, misalnya contohin untuk CRUD produk. Ini udah masuk, kita coba cari untuk produknya. Nah, ini sudah masuk, ada untuk edit sama delete-nya juga. Terus juga ada untuk manajemen kategorinya bisa di-add juga. Terus kemudian masuk ke apps-nya. Di apps-nya ada beberapa menu, yaitu home, terus ini untuk daftar menu yang atau daftar transaksi, terus ada untuk report-nya, terus ada untuk kelola diskon, printer, sama sinkron jasa. Dan untuk kelola diskon, misal kita tambahkan di diskon ini ada bisa di create, update, sama di delete. Kalau misal ini aku ganti jadi 25%. Ini diskonnya udah otomatis disimpan di lokal, jadi untuk di order di sini kita gak get API tapi ambil dari local storage. Misal kita coba beli ini satu sama itu, terus kita pilih Ramadan ini, dan ada pajak sama service charge 5%. Kita coba lagi ke pembayaran. Misal kita bisa kita inputkan sendiri atau pilih di sini, misal kita bayar pakai uang 100.000, bayar. Untuk print-nya karena ini pakai aku nggak punya device untuk tabletnya, jadi nggak aku implement, tapi untuk kode yang di share Mas Berry udah aku coba dan bisa untuk di print. Terus ketika order tuh udah masuk ke sini. Nah di sini tuh ketika udah ada orderan, ketika di create ini ambil dari local storage. Jadi ketika kita si order, maka di sini akan dihapus, di local storage akan kita hapus. Order. Nah ini udah sukses, terus ini kosong karena ketika di sync di lokalnya aku hapus. Kita coba cek di ordernya. Ini ada 18. Nah ini udah masuk, tadi aku nambah 20. Terus untuk fitur selanjutnya itu ada di report. Di report ini ada transaksi report, item sell, produknya, sama sales report. Misal kita masuk yang tanggal itu bulan 31 April, di item sales report ini ambil dari API, jadi ini nggak tersimpan di local storage. Item sales report nih ngambilin produk yang dibeli sama order ID-nya, terus bisa kita ambil ekspor ke PDF juga. Nah, seperti ini untuk tampilan PDF-nya. Terus untuk selanjutnya itu ada
ada produk sales rate chart. Nah, di sini menampilkan chart produk-produk yang dibeli sama totalnya sesuai dengan data yang difilter. Ada summary sales report. Nah, ini nampilin revenue, subtotal, diskon, pajak, sama service charge. Di total ini ada totalnya. Di sini juga ada untuk menu PDF-nya juga seperti ini. Terus untuk terakhir itu di transaction report. Ini nampilin data-data yang telah di-order. Misal tadi order yang tadi ini yang baru masuk ada total, pajak, diskon, servis, sama item yang dibeli, sama nama kasir dan waktunya. Ini juga bisa di PDF, cepat PDF. Tampilin PDF-nya sederhana. Terus untuk terakhir itu fitur logout. Nah, mungkin itu aja Mas yang bisa aku kembalikan ke Mas Bahri. Oke, terima kasih Mas Fahim. Bentar. Mungkin untuk testimoninya Mas, untuk FIC 14 ini gimana Mas? Menurut Mas Fahim. Untuk testimoni sih, FSC itu salah satu course yang cukup salah satu yang baik sih Mas, karena dia itu studi-nya tuh menarik dan pakai framework-nya atau teknologi yang dipakai itu yang terbaru, jadi nggak ketinggalan teknologi. Mungkin itu sih Mas. Oke, oke. Ini Mas Fahim termasuk yang sering join ya? Kayaknya dari batch berapa ya Mas ya? Lupa. Udah lama ya Mas ya? Aku Dari batch 5 ya? Iya, batch 5 dulu ya. iya, Terus ya sempat join, sempat enggak juga ya kan Masnya ada iya, kosong juga terus mulai lagi tuh di batch berapa berarti? 11 join nggak? 11. masih 14 Oh, 14 sambil yang 14 sama 11 ya berarti. bulan. Ya. Oke, oke. Iya, ini Mas Fahim dia masih mahasiswa ya? Udah skripsi atau udah lulus lagi? TA tugas akhir ya? S1 kan ya? Oke, ya ini kayaknya dulu cerita kerjaan apa ya? Itu ya, kurir atau apa ya? Lupa gue. Iya nggak sih? Iya, dulu kurang sih Mas. Masih sekarang apa? Lewat. Kalau sekarang? Ada Mas. Oh ada ya. Ya silakan Mas lanjut ya Mas ya. Ya, Mas Alif ya manggilnya ya. Iya Mas, izin share screen Mas. Oke, silakan Mas Alif. Nah, ini dari Cirebon ya. Ini Cirebon. Kalau tadi Mas Fahim itu Demak ya, dari Demak gitu. Ya, Kalau Mas Rudi tadi itu dari kota kota Waringin Barat ya, Kalimantan Kalimantan mana? Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah tadi itu. Kota Waringin ya. Kalau Jatiwaringin di Bekasi Jatiwaringin ini kota Waringin. Kalau Mbak Nadila tadi di Bukit Tinggi gitu. Jadi biar tahu daerah-daerah. Oke, silakan Mas Alif. Waktu dan tempat dipersilakan. backend-nya. Di sini saya pakai upload ke server. Jadi ini dashboard-nya. Saya tambahin untuk produk yang terjualnya sama chart untuk produk yang terjualnya. Mungkin perubahan yang di backend-nya hanya ini saja. Untuk user, kategori, sama produk bawaan default. Kemudian untuk apps-nya untuk pertama kali ketika belum sync produk maka akan begini tampilannya, maka harus sync produk terlebih dahulu. Maka produknya akan muncul. Di sini saya tambahkan kondisi jika belum memilih produk maka tampilannya ada seperti ini dan tombol lanjutkan pembayarannya itu disable. Jadi tidak bisa lanjut ke confirm payment. Mungkin langsung coba check out saja.
Untuk diskon juga saya sudah terapin. Di sini saya tambahkan pembulatan, jadi biar nominalnya itu nggak seperti ini. Jadi dibulatkan ke atas ataupun ke bawah. Jika total pembayaran itu kurang dari harga pembulatan ini, maka saat klik bayar maka tidak bisa, akan muncul pop-up. Ini ketika pembayaran sukses. Dan ini print-nya sudah berfungsi, dan contoh struknya itu seperti ini. Kemudian, oh ya, saya belum coba tambahkan diskon. Di ini masih trouble, jadi belum langsung ke ini, kalau otomatis. Nah, ini sudah masuk. Kemudian untuk perhitungan biaya masih bawaan default. Kemudian di report ini saya ngikutin punya Mas Fahim. Ada transaksi report, item, produk terjual, sama summary. Mungkin seperti itu, Mas, presentasi dari saya. Oke, terima kasih Mas Alif. Ya, bagus nih, Mas Alif termasuk ya, apa itu yang fresh lah. Jadi dari apa itu tadi dashboardnya juga. Tapi masih Stisla tadi ya. Stisla cuman ganti ganti warna Iya, aja ya. untuk register juga saya hapus, Mas. Soalnya saya rasa nggak perlu. Ya, ya. Ini Stisla kan ya? Iya, Stisla, Mas. Oh, cuman ininya aja CSS-nya aja yang diganti ya. Iya, saya rubah warnanya. Saya Warnanya. nggak tambahin ini doang. Iya, sama ada chart-nya ini apa? eh, jenis chart apa sih yang batang gitu? Batang lupa. Ya, ada chartnya seperti ini, terus kategori sampingnya juga rapi gitu. Kalau yang aku buat kan asal yang penting bisa ngelink gitu kan. Iya, iya. Terus tampilan di mana di Androidnya, di tabletnya juga dirubah warnanya juga kan itu. Dan Iya, di ngerubah warna kan sebenarnya nggak susah ya Mas ya, cuman langsung di colornya aja kan, color Iya, di. langsung di itu, color. Ya, udah ada di komponen lah teman-teman, apa itu bisa langsung di cobain aja di komponen itu untuk yang color ya, ngomong di core ya, di core itu ada yang color itu di ganti aja untuk mungkin primary kalau nggak salah ya. Dulu, mana ya? Wah, lagi nyari-nyari nih. Enggak, ini ke ke basic ya, basic. Saya masih bingung buat ini. Share screen terus yang desktop satu aja langsung. Desktop satu ini ya, bisa Ya, nggak nih? oke. Ini kelihatan di sana ya, Mas ya? Ya, kelihatan. Wah, ini nih KP Pos nih. Oke. Untuk apa namanya? Kayaknya sih nggak terlalu banyak sih untuk di bagian background-nya sih, di bagian back-end-nya. Tapi paling cuma di tampilan di awal login, dan juga di sini juga saya nggak menampilkan untuk registrasi ya. Kalau registrasi biasanya kayak si admin itu nanti bisa bikin create apa namanya, akun lagi nanti ada di bagian nya. Tuh, kita coba untuk login dulu. Kalau untuk tampilan sih sebenarnya ini hampir ngambil dari punyanya Mas Jul ya. Mas Jul, terus hanya menambahkan di untuk bagian ke produk sama di kategori aja. Jadi nanti kalau ketika kita mau menambahkan produk atau menambahkan kategori itu dia bisa kedetek di sini gitu, maksudnya kelihatan gitu.
Nah, kalau ini untuk user, di sini sih saya nggak terlalu banyak untuk menjelaskan ya, karena kan secara default-nya hampir sama semua lah ya. Dan di sini kita juga ada kategori. Nah, kategori ini berfungsi nanti untuk di aplikasinya. Jadi kalau yang aslinya kan dari Mas Bahri, dia statik ya. Nggak, maksudnya kalaupun mau menambah kategori, berarti dia harus coding lagi gitu di hardcode-nya. Kalau ini nanti kita ketika menambahkan kategori di backend-nya, nanti di aplikasinya secara otomatis bisa nambah gitu. Nah, ini untuk produknya. Tuh. Nah, ini kita coba buat nambah satu aja ya. Namanya Aqua Bottle. Di sini ada barcode, tapi karena nggak ada barcode-nya, contoh anggap aja harga belinya 4.000, untuk ngejualnya harganya 5.000, untuk stoknya kita punya 100. Nah, ini kategorinya sebagai minuman. Dan ini in stock, terus dia bukan best seller, terus ini air minumnya. Oke, kita submit. Oke, untuk sementara bagian untuk dashboard-nya memang nggak banyak yang perlu dijelaskan karena memang secara default-nya seperti itu aja sih. Oke, terus kita balik ke mana ya? Nah, ini untuk bagian tabletnya untuk aplikasinya. Tuh kita login dulu kasir ya kppos. Passwordnya 1238. Oke, kita login. Oke, untuk tampilan juga mungkin agak sedikit dirubah, tapi lebih banyak yang nggak saya pakai. Maksudnya ada beberapa yang di default-nya dari Mas Bahri itu ada yang masih dalam tahap pembuatan gitu. Yang salah satunya itu, yang kedua juga ada beberapa tambahan sih. Nah, ini masih kosong, jadi kita harus melakukan kayak semacam sinkronisasi data dari backend ke Mas, aplikasi. ini tampilan di tabletnya nggak muncul. Kayaknya kamu screen share-nya Oh ya, nggak all desktop lalu ya. gimana sih ini dia Di stop dulu share screen-nya, habis itu Oke. share screen ulang. Yang ada warna merah, stop. Nah, ini dah nih, masuk. Oh ya, stop share ya. Ya udah nih, udah Kalau muncul. untuk full semua gimana, Mas? Yang desktop, Untuk full pilih desktop 1. Di close Aduh. dulu, share screen-nya desktop 1 gitu. Jadi bukan yang per Share desktop 1. paling ujung. Karena nih kan di sini ada basic sama advance ya. Yang basic ya, basic terus desktop 1 gitu. Atau yang paling ujung lah gitu. Yang basic. Nggak ada ya. Basic. Ya udah deh, kita iya di basic tapi nggak ada bacaan desktop. Oh, mungkin paling ujung lah paling nggak, paling nomor 1 gitu. Ini. Ini udah ya? Nah, ya ini udah. Oke, ini udah full kan berarti ya? Ya, ada 2. Oke, tadi kita udah masuk ke bagian setting. Nggak banyak perubahan sih. Yang pertama, kita nih kelola setting untuk tambahan ya. Tambahan diskon tuh, kita tambah diskonnya ini saya sendiri pakai lokal ya, nggak pakai backend. Ya, misalkan Jumat Berkah. Terus di sini promo untuk Jumat apa? Dulu pintar. Ini 10%. Nah, ini simpan. Cancel. Kayak kita tambahkan misalkan iya apa? Dulu sebentar. Iya nanti ya. Terus ke mama dulu ya. Nah, kita misalkan tambah lagi namanya akhir bulan. Akhir bulan.
Bentar ya sayang ya. Promo akhir bulan. Itu kita kasih 5%. Oke. Nah, di sini kita udah tambahkan untuk diskonnya. Nah, itu kita kelola produknya. Di sini kita ada kategori lokal. Jadi maksudnya ini kategori lokal itu kita nge-get data, science data itu dari backend nanti ditambahkan ke lokal gitu. Disimpan langsung ke lokal. Dan sini juga ada produk lokalnya kita sinkronisasi dari backend nanti disimpan ke dalam lokal. Dan ini ada produknya, berapa itemnya, terus juga kategorinya ada berapa item. Tuh. Terus di sini kita ada manage printer. Nah, ini kita scan di sini. Nah, kita udah dapat nama printernya. Oke, ini kita udah connect. Terus untuk report di sini saya masih belum belum saya build, belum saya implementasikan, nanti mungkin kedepannya lah gitu. Terus di sini ada history riwayat transaksi auto order. Oke. Nah, di sini kan saya demokan simulasinya tuh ada beberapa simulasi yang bakalan dilakukan. Yang pertama itu, saya minta. Iya sebentar ya. Yang pertama kita memesan, terus nanti kita pending karena sistemnya kayak semacam orang itu pesan tapi belum langsung bayar. Nah, pembayarannya itu dia nanti ketika udah selesai makan baru dia mulai bayar. Dulu. Oke, kita simulasikan pertama yaitu dia misalkan nasi sama pecel 2 bubur. Lalu dia beli minuman es degan. Minuman ini. Nah, di sini kita ada namanya diskon per line ya. Maksudnya per line itu diskon per produk ya. Terus ada diskon namanya global nanti. Nah, ini kita simulasikan dulu untuk yang ketika orang itu beli, terus dia nggak langsung bayar gitu. Jadi dia makan dulu, nanti tetap dalam artian tuh dia memesan produknya, terus setelah memesan produknya dia langsung nyari meja atau tempat duduk, dan itu dia nggak langsung bayar. Terus kita masukin ke pending. Nah, pending ini kita minta tahu dulu nama si pembelinya itu siapa gitu. Misalkan namanya Mustika lah ya. Ketika kita tahu namanya dia siapa, kita klik di sini yes. Nah, ini pesanannya udah kita buat, tapi posisinya belum ada pembayaran gitu. Ya nanti ada di sini nih. Di sini. Statusnya masih pending. Terus ketika orang itu ceritanya misalkan hanya beli es degan, jus buah, terus milkshake sama es buah misalkan. Nah, di sini kita langsung melakukan pembayaran. Nah, di sini yang untuk dine-in sama take away ini masih belum ada fungsi, tapi ini hanya untuk sementara. Nanti mungkin kedepannya bisa berikan, karena kan ini nanti ada sistem kayak dine-in itu berarti ada table management, artinya seperti itu. Tuh, ada ini di sini ada metode pembayarannya antara dia cash atau pakai kris. Nah, kalau kris ini sistemnya kayak gini, krisnya kita udah tempelkan di dalam aplikasi, karena kan sistemnya kayak statik, kita nggak pakai midrange. Jadi aplikasi ini benar-benar pure, dia bisa offline banget gitu. Jadi nggak ada sistem kayak get respon data dari midrange kayak gitu. Karena kan kadang-kadang ada toko yang dia itu udah dapat krisnya sendiri gitu. Jadi dia statik, ketika di scan nanti berapa bayarnya dia secara manual, si pembeli itu tinggal ngasih berapa, tinggal cut gitu, tinggal input berapa biayanya kayak gitu. Nah, ini untuk yang debitnya dia kasih tahu untuk banknya ke bank mana aja yang bisa support untuk mereka, nomor rekeningnya apa gitu. Nah, itu sementara kita kasih cash, terus kita minta nama dia, namanya siapa, misalkan namanya Ayu. Nah, ini untuk simulasi awalnya yaitu kita nggak ada namanya dapat pajak, diskon atau apapun gitu kan. Nah, semua orderan-orderan yang ada di sini produk itu udah termasuk dengan pajak dan layanan gitu. Karena ada beberapa toko itu yang nggak memberlakukan antara untuk layanannya, untuk biaya pajaknya, ada yang seperti itu. Jadi
dia semua pajak itu termasuk di dalam produknya itu gitu. Terus kita bayar atau enggak anggap aja gini. Di sini dia bayar menggunakan uang 50.000. Ya, nanti ada kembaliannya seperti itu. Nah, di sini udah selesai. Jadi nanti di situ ketahuan dari total harga dari 7 item itu dia 47.000, diskonnya 0%, nggak ada diskon. Terus totalnya keseluruhannya itu 47 ini, jadi sistem gini, total harga itu sebelum ada diskon. Nah, nanti ketika ada diskon, nanti totalnya berubah gitu. Nah, dia bayar tunai pakai duit 50.000 dan uang kembaliannya 3.000. Nah, di sini saya nggak pakai nama yang ada tombol print sama selesai. Jadi ketika ini selesai, klik selesai, dia akan ngeprint. Itu jadinya sistemnya. Yes, jangan sayang. Dulu kok nggak ngeprint gitu. Harusnya ngeprint. Diam sayang pintar. Dulu, Pak. Iya, tadi dulu. Oke, kok nggak print? Kalau kita cek dulu di sini. Nah, di sini juga ketika dia orderannya udah selesai, harusnya bisa di print di sini. Entah ya kenapa tadi bisa di print. Settingnya mungkin belum. Connect printer. Setting di itunya ya. Ya, Di app-nya apa? itu, di app itu. Udah sih udah connect. Kalau nggak, ini kan connectnya di sini. Gitu. Sini kan. Karena ini udah connect sih. Diklik dulu. Nah, udah coba. Oke, story. Harusnya bisa ngeprint kok. Ya, Kalau ya. dilihat video dari yang saya kasih ke Mas Bafri kemarin yang itu tuh saya bisa ngeprint. Tapi nggak tahu nih kenapa Iya. tumben nggak bisa. Kalau demo Harusnya. gitu biasanya. Kalau demo. Di demo tuh bisa kok, aneh gitu nih. Soalnya emang dari kemarin saya udah hapus jadi dari awal lagi gitu sistemnya. Oke, terus apa ya? Ini kita misalkan pakai diskon lah ya. Oke, diskon. Iya, tadi dulu bentar. Oke, ini ayam geprek. Terus dia ada minuman kan. Nah, ini pembayaran. Nah, ini kita masukin misalkan nama. Sebenarnya untuk kalau nggak pakai nama juga kita masukin, dia secara otomatis namanya pelanggan baru sih. Kalau kita nggak nginput nama si orang itu. Terus kita kasih diskon. Nah, diskonnya di sini ada sistem manual. Kita nginput, ada diskon manualnya udah kita otomatis yang kita udah buat sebelumnya di setting ini gitu. Jadi tinggal kita pilih antara mau yang langsung kita buat sebelumnya atau yang dari sini gitu. Misalkan kita dari sini lah ya. Nah, ini di sini diskonnya 10%. Berkurang dari 7.000. Nah, akhirnya dapatnya 87.000. Nah, terus di sini kita nginput datanya untuk si orang itu bayar menggunakan uang apa gitu. Misalkan dia memang nggak pakai uang yang 10.000, 100.000. Nah, ini kalau seandainya dia kurang, dia akan warna merah seperti ini. Artinya dia kurang input datanya. Tuh. Nah, ini ada kembaliannya 12.000. Seperti itu, terus kita bayar. Oke, setelah itu kita selesai. Seharusnya ketika selesai ini dia langsung ngeprint sih harusnya. Tapi entah kenapa ini kok nggak ngeprint gitu. Oke, terus kita simulasikan lagi ketika kita ada diskon di inline ya. Inline itu artinya di diskon di produk Indomie Ori aja gitu. Kalau yang tadi kan global ya kalau di pembayaran. Nah, ini ada Indomie Ori itu dia misalkan diskonnya kita kasih 30% anggapannya. Terus kita play 30%. Jadinya 147.000 total keseluruhan dari semua produk yang dibeli itu 172.000. Terus dia bayar menggunakan kris misalkan. Nah, ini kalau seandainya dia nggak ngasih tahu namanya, secara defaultnya ini namanya pelanggan baru gitu. Dan ini pun juga bisa kalau mau dikasih diskon gitu. Kalau misalkan 5% secara globalnya. Jadi order totalnya ini nggak akan berubah karena kan produk yang dia beli ini memang harganya sih gitu. Dan ini diskon global aja gitu. Jadi hanya mengurangi dari
total dari semua ordernya dia. Jadi akhirnya nanti dia bakalan dapat total biayanya berapa dan harus bayar berapa. Itu terus kita bayar dan ini kita selesai. Gitu. Oke, kita balik lagi ke bagian tadi orang itu kan tadi udah selesai ceritanya nih. Orang itu udah selesai makan terus dia pengen bayar gitu. Oke, kita klik. Nah, di sini ada tulis bayar. Anggap aja orang itu namanya yang tadi Mustika, "Mas, saya mau bayar," gitu. "Namanya siapa, Mas?" "Namanya siapa, Mbak?" Gitu. Misalkan di sini, ini kan kita baru tahunya cuma satu orang yang lagi pending, mungkin lagi makan cuma satu. Enak kalau seandainya yang pending ternyata banyak banget orangnya, misalkan contohnya lah. Misalkan pending. Nah, ini kalau seandainya dia pending, dia harus kasih tahu namanya, nggak bisa kita pelanggan baru karena kita harus tahu posisinya orang itu siapa gitu yang order. Misalkan namanya Nadila. Jadi kita biar biar tahu nanti yang order ini atas nama siapa, berapa biayanya gitu. Nggak tahu sih. Nah, terus orang itu mau bayar nih Mustika. Nah, dia mau bayar, terus dia bayar pakai uang 100.000. Ya, anggap aja dia punya dapat diskon nih ternyata 10% karena di hari Jumat dia bayar belanjanya. Oke, kita bayar. Kita selesaikan setelah semua perhitungan sudah selesai, maka kita selesai. Nah, nanti prosesnya dia langsung jadi komplit. Gitu, dan ini juga pun seperti itu, tinggal kita bayar. Anggapnya dia pakai list, terus dia nggak ada, ada diskon ya 10% ya. Oke, langsung atau enggak, kita kasih 5%. Oke, kita bayar, dan statusnya jadi komplit. Dan ini di sini ada total order, ada total penjualan sebelum diskon. Jadi sebelum diskon itu artinya total keseluruhan produk yang dibeli sama dia itu sebelum kena diskon. Nah, di sini ada total penjualan setelah diskon. Jadi ketika produk itu dibeli, kan nanti pasti si toko itu ada diskon tuh. Nah, diskonnya berapa itu. Nah, ini uang yang akan diterima di laci mereka. Jadi totalnya hanya segini, Bas. Yang mereka bakalan hitung totalnya akan ada segini, bukan yang ini. Yang ini tuh total produk yang dibeli tuh ada berapa terus tanpa diskon. Kalau yang udah kena diskon berarti yang ini totalnya gitu. Dan ini total diskon yang diberikan. Jadi selama ada beberapa orderan yang berlaku di hari itu, total yang diberikan itu ya ini 30.000 misalkan. Nah, ini total produk yang terjual ada berapa menu. Ya, menu itu hitungannya kayak semacam total aqua itu satu menu, terus es degan itu satu menu gitu. Dan ini kita bisa ngelihat dari perhitungannya tanggal 28. Ini kan tanggal berapa? Tanggal 28, 29 ya. Nah, kalau kita arahkan ke tanggal 28 sih harusnya nggak ada produknya. Nah, ini kita scan di sini. Belum ada histori penjualan karena memang kan kemarin itu nggak ada penjualan. Adanya di hari ini. Ini kalau seandainya kita mau ini perhitungan yang tadi awal itu kan tanggal 28 per tanggal 29 berarti 2 hari dari yesterday sama yang hari ini gitu. Ini penjualannya apa? Nah, kalau totalnya dia 29 harusnya tadi ada berapa? 5 ya. Nah, ini 28, 28, 29. Nah, kalau kita arahkan ke 29 semua, ya semua. Nah, ini untuk all orderan. Berarti ada beberapa apa sih tanggal 28, 29, 29. Nah, itu mungkin ada beberapa bugs yang belum diinin ya. Karena seharusnya dia tanggal 29, tanggal 29 itu kan semua orderan tanggal 5 ini, 5 orderan ini kan tanggal 29 ya. Seharusnya ketika diklik ini semuanya 5-5-nya, tapi hanya 3. Kemungkinan besar karena tadi yang pending itu sih kali. Itu ini untuk all. Dan ini untuk kita nge-push ke backend untuk orderan semua orderan di sini gitu. Dan di sini tampilan untuk ordernya, spesifikasinya dia gitu, tanggal berapa dia bayar, komplit pakai apa, kris. Terus produk-produknya yang ada apa namanya, diskon atau enggak gitu.
Nah, ini kayak gini kan 30% dari diskon. Paling itu aja sih, nggak ada yang lain sepertinya. Tuh, oke. Untuk logoutnya ada di setting ya, di sini, di logout. Gitu. Itu aja Mas Bari. Oke, Thank you nih, oke. nggak tahu kenapa nih kok printer tumben. Iya, Tadi printernya. siang saya cobain, oke sih. Kok Nah, itu. tumbenan. Apa Seperti itulah. pas lagi mau demo tiba-tiba ada problem gitu ya, Mas ya. Emang. Iya, nggak apa Mas. Apa itu errornya ketika demo di sini nggak apa? Jadi kan nanti ketika demo beneran ke klien itu udah persiapan. Oh kemarin kenapa nggak jalan gitu kan? Nah, Iya. jadi udah persiapannya double double gitu ya. Daripada Nah, nanti errornya ketika sama klien yang beneran gitu kan. Jadi biarin. padahal waktu saya ngerekod kan ada ya Mas ya. Lihat Iya, iya. ya kan? Padahal ada tuh ini. Tarik. Iya, rencananya wah bakal muncul nih. Terus terus terus, wah, kok nggak muncul gitu kan? Ya nggak Iya. apa-apa, biar nggak munculnya di sini. Yang penting nanti ketika ada klien normal gitu, ya kan? Kayak gitu. Jadi jatah errornya udah keambil lah di FIC gitu ibarat. Benar-benar. Kalau testimoninya Mas, gimana Mas? Kalau testimoni sih pokoknya keren banget sih sebenarnya. Karena sejujurnya saya sama pengennya tuh kayak belajar gimana cara core-nya itu mengenal state management sih ya. Karena kan sebenarnya intinya kalau kita udah aktif di dalam state management, untuk bagian UI-nya itu kayak kita masak, terus kita tahu bumbunya apa aja. Kalau makanannya itu setelah bumbunya oke, rasanya oke, nah nanti kan untuk penyajiannya kan UI-nya itu bagaimana terserah kita gitu. Tapi kan yang hal-hal yang terpentingnya itu kan bumbunya itu kan, kita gimana raciknya supaya benar-benar jadi makanan yang enak kan seperti itu kan. Nah makanya saya pikir kayaknya BLC ini benar-benar yang diajari Mas Bari itu gampang banget untuk dipahami gitu. Karena jujur Mas Bari, saya kan dari awalnya kan di PIC 4 sama 5 tuh, ya BLC dulu kan dia pakai yang state is, ya kan, loading, itu Iya, beda sama sekarang. Kan sekarang kan state dot maybe when kan. iya, iya, Nah iya. itu kan beda Mas kan. Mungkin karena sekarang ini kan kita pakai freeze kan ya. Kalau dulu kan nggak pakai freeze kan. Heeh. Nah, kalau yang 45 itu kan juga saya belum terlalu fokus ya. Nah, fokus-fokusnya ini tuh pas di bulan Desember itu tuh, yang di versi 12. Akhirnya Iya, kan bundling sama yang 11 tuh, yang post tuh. iya. Itu sih, baru fokusnya di bulan Desember ini sih. Gitu. Dan sekarang udah mulai familiar udah sama blog berarti ya, udah menikmati lah blognya berarti. Sangat menikmati. Makanya itu yang customnya itu kan, karena itu dia. Jadi saya suka, apa ya, jadinya akhirnya karena udah terbiasa, udah enak, udah bener-bener deep banget di blognya tuh, jadi untuk menambahkan fitur-fitur ini tuh kayak ya gampang lah, tahu harus kemana, ngoding apa tuh udah paham gitu maksudnya. Iya, iya, Seperti iya. itu sih. Oke, oke, thank you Mas. Langsung aja Mas nih, Iya, saya share screen-nya. oke langsung share screen aja ya. Oke. Iya nih, ini Kota Waringin sama Kota Waringin ini tetanggaan, apa satu tim atau gimana? Wah, ini belum kenal Mas Mat itu sebelumnya Oh, sama sama Pak Mas Rudi ya. Mas Rudi belum belum kenal. Baru tahu ini pas demo ini aja nih. Oh iya ini soalnya langka kan, bukan langka ya. Jarang kan yang dari Kota Waringin gitu maksudnya. Kalimantan Tengah. Nah, iya tuh. Iya, ngirim ngirim ke sana aja mahal loh ini. Pas mahal. Ya, silakan Mas Ari. Ya, nanti sama Pak Rudi ini siapa tahu bisa ngopi-ngopi ya kan di bawah sawit gitu kan. Ya, ngobrolin Wah, sawit. gitu ya. Oke, Pak, dari ayat. Ya, apa udah kelihatan? Ya, mantap nih. Oke, oke. Coba dari si backend-nya dulu. Jadi eh saya coba login.
Ya, ini dashboardnya masih belum ya. Ini belum sempat kerjain. Jadi ini apa defaultnya dari ini kan saya pakai admin LTE ya. Ya biasalah pemain lama kan biasanya admin LTE gitu. Oke, terus dari fitur produk mungkin dari produk saya coba tambah produk misal apa ya friend price. Sorry. Harganya mungkin 15.000. Stoknya bebas lah. Ini kan belum dipakai juga. Kategorinya masuk ke snack. Oke, image-nya saya coba yang sudah download tadi sih. Terusan statusnya aktif, favoritnya ya udah masuk. Kemudian dari ada kategori basic lah ya, kategori ada diskon juga. Dari sisi settingnya juga basic banget. Ini cuman buat update nama, email, password, sama outlet. Nah ini tambahan sih saya coba nambahin. Jadi satu user dia punya satu outlet tuh. Di basic seperti biasa. Ya mungkin langsung aja kita ke apps. Ya apps-nya jadi saya login. Seperti ini tampilannya udah cek banget. Kita coba lihat fitur yang lain dulu. Ini kayak dari sini reportnya yang dua itu saya belum sempat ngerjain, jadi saya coba hide dulu. Cuman transaction report sama summary dulu. Kemudian ada daily sales-nya saya belum ada. Ya ini saya ngikutin dari Mas Fahim ya. Jadi bingung juga kemarin mau tampilannya seperti apa. Jadi ya dari Mas Fahim punya referensi, saya coba cari package-nya itu pakai apa. Kemarin tuh pakai data table horizontal ya. Saya coba baca dokumentasinya, coba dokumentasi ke situ. Itu kok harinya Kamis ya? Kemudian setting, sepertinya ini masih belum bisa. Saya belum implementasi fitur diskon. Jadi diskon ini kan hanya ngambil dari server ya. Jadi kalau mau nambah diskon dari backend tadi sih. Ini ada kelola printer. Ini printernya saya nggak bawa, kebetulan lagi di luar ya, jadi nggak bisa demoin printernya. Kemudian ada perhitungan biaya, ini sih basic banget, belum sempat juga ngerjain. Biasa data. Oke, coba untuk ngelihat. Tadi kan saya nambahin french fries ya, untuk di snack ini belum masuk. Saya coba data. Oke, ini juga masuk. Ya, kemudian saya nambahin fitur ini aja sih, kategori. Jadi kategorinya ini bukan statik lagi. Saya ngambil dari backend ya, dari CMS. Itu Oke, harinya kok terus Kamis ya Mas ya? Emang apa codingan gue yang salah ya? ini Mas ya. Mm-mm.
lupa nih, bentar saya coba benerin deh. Saya kaget, masih Kamis ya ini? Ya, lanjut lanjut lanjut. Jumat ya harusnya. Oke. Ya. Baik. Terus saya coba order. Nah, ya, ya, dari diskonnya kita pakai diskon aja deh, Liberati sama nggak pakai pajak. Oke, terus kita lanjut pembayaran. Oke, seperti ini ada diskon 10%. Kemudian dibayar via cash. Kalian kembali aja kenapa ini belum bisa. Itu bawa alat. Oke, kita lihat dari daily salesnya kan udah masuk di diskon berapa, terus di sini ada summary juga nih dari total hari ini itu berapa dapat. Kemudian dari reportnya ini kan belum masuk karena reportnya ini bukan dari lokal ya, saya ambil langsung dari server. Belum masuk ya. Oh iya, belum di sense yang dulu order. Oke, order sukses. Oke, udah masuk. Iya. Ya, boleh dari saya itu Mas. Oke, thank you Mas Ari. Ini tadi yang fresh itu kayaknya di admin LTE ya. Admin LTE-nya keren juga ya tampilannya ya. Oke. Ini admin LTE 4 Mas. Oh gitu ya. Belum rilis sih dari admin LTE, cuman dia udah publish di GitHub. Oh iya, kayak agak kelihatan beda gitu apa? Lebih fresh gitu lah ya. Lebih apa namanya ya, garang gitu ibaratnya itu. Nah, admin LTE yang lama kan ya kelihatan jadul gitu ya. Gitu. Karena emang udah lama banget ya mungkin gitu ya. Mm. Iya. Tuh, testimoninya Mas Ari, gimana Mas Ari? Testimoninya apa ya? Keren sih dari FAC ini. Sebenarnya kan iseng-iseng nih mau nyobain mainan front end ya. Saya kan biasanya di back end terus gitu. Misalnya kalau ada disuruh front end biasanya menghindar nih gitu. Saya lebih mending ngebayar orang buat bantuin kerjain front end-nya gitu. Jadi iseng-iseng ikutan FAC buat sebenarnya nyobain Flutter sih gitu. Ternyata asik juga ternyata gitu. Jadi Mas Bahri juga ngejelasinnya interaktif juga. Cuman lumayan struggle itu karena Mas Bahri kan pakai Copilot gitu ya. Jadi sering miss tuh kita waktu pas ngikutin tuh, jadi di pause, di back dulu gitu. Tapi ada hikmahnya juga, kita jadi belajar kan buat kadang buat improve diri sendiri gitu. Jadi kadang improve codingan nggak niruin dari Mas Bari, tapi pakai logiknya sendiri gitu. Dan hasilnya akhirnya jadi juga. Itu sih Mas Bari. Oke oke ya. Tahu event FIC dari mana Mas? Dari Instagram sih Mas. Oh dari Instagram. Iklan iklan. Dari iklan ya betul. Hmm. Dari terlihat, waduh ini keren nih, bisa offline kan gitu. Offline. Gitu. Sempet DM nggak sih? DM sempat nggak sih? Nggak. Langsung beli. Oh langsung beli. Oh, oke. Iya ini berarti baru tahu Mas Rudi Kota Waringin Barat tuh baru ini juga. Itu
Iya Mas, baru ini juga. Ada dua berarti ini. Ini kerjanya di Kota Waringin atau di mana, Mas? Posisi? Kalau saya remote Mas di kantor di Jakarta Mas sekarang. Kantor, kantor Jakarta remote dari Kota Waringin gitu. Betul. Oh, keren ya, dapat remote gitu ya. Oh, dah, Sebenarnya 3 tahun di Jakarta sih Mas. Jadi di perusahaan ngebolehin remote gitu. Jadi perusahaan apa, Mas? IT konsultan Mas. Iya, namanya apa namanya? Namanya Roots Mas. Kayaknya Mas pernah ke kantor deh itu. Oh, root itu. Kayak Iya. kayak sempat sempat share LinkedIn-nya ya? Iya nggak sih? Iya. Oh, Roots. Itu produknya apa aja, Mas? Eh, di Roots itu ini sih Mas buat absensi by face recognition gitu sih. Oh, mirip FSC 16 ya. Sama Terus, oh itu produknya. pakai alat itu Mas, pakai alat kamera gitu, nggak pakai handphone gitu. Iya. Oh, jadi Selainnya mainan project sama pemerintah sih saya gitu. tender pemerintah gitu ya? Tender pemerintah berarti ya? Oh, yang apa itu face recognition-nya pakai alat-alat yang kayak dari Cina banyak ya itu yang dia bisa detect suhu badan juga gitu kalau nggak salah ya? Iya nggak sih? Yang ditempel di tembok gitu kan untuk absen ya? Wah, iya itu. Soalnya aku pernah pernah ini ada dari Makassar Pak, lupa aku salah itu. Itu dia minta private kan gitu. Nah, sebelum bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Ternyata dia bisnisnya juga di situ di apa itu absensi tapi pakai alatnya yang dari Cina itu gitu. Cina kan rata bareng Cina kan Hmm. itu. Itu Iya dari kita. terus kayak dipakai di instansi gitu kayak ada orderan sampai 200 gitu, 200 device gitu kan untuk kantor gitu. Apalagi pas zaman corona kemarin kan banyak dipakai gitu. Terus dia main di maintenance gitu biasanya. Aku juga baru tahu, waktu itu baru ingat dan ini aku ingat lagi gitu. Oh iya ada hal seperti itu gitu. Soalnya selama ini kan taunya kalau POS ada kayak mesin mobile POS ya, mobil POS gitu kan. Ternyata untuk absensi pun ada gitu, ada alatnya ya kan, kayak alat khusus ya. Jadi nggak pakai handphonenya masing-masing, tapi beneran eh, ditempel gitu ya kan. Jadi kayak langsung wajah gitu kan, scan wajah gitu kan, absen gitu. Iya Mas. Iya, ya Mas Atik deh, ini Mas Atik terakhir nih ya, sebelum kita tutup ya. Udah mau jam ini apa jam 11 nih. Wah ini Pak Atik nih sama manggilnya nih. Di Oh Bekasi ya, kemarin habis dari Bekasi nih ya. Wah, iya nggak bilang-bilang Mas. Iya, iya Bisa aku dijawab. next lah, next lah. Di Bekasi mana tepatnya Mas? Di Bekasi eh, Barat. Oh Bekasi Barat itu, ya aku kemarin tuh di Bekasi Bekasi Barat tuh ini ya Pak, kan Kota Waringin ya. Jatiwaringin, aku kemarin di Jatiwaringin situ. Oh, dekat Jati Asih kalau nggak salah ya. Deket deket ini LRT ini apa itu Jati Bening. Oh iya ya, dekat situ Pak. Mm-mm. Kayak Aku di kemarin di saya situ. di Perumnas satunya di Keranji. Oh, jenengan di Keranji, di daerah Keranji. Oke, udah gitu dilanjut dulu nih presentasinya Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya ini saya baru pertama kali presentasi juga ya. Biasanya juga sebelumnya juga cuma ngumpulin biasa terus apa tugas biasa gitu. Mhm. Oke, pertama ini sama persis kayak punya Mas Bahri. Jadi kita itu dulu apa? Kita buat user dulu.
Udah pernah dipakai. Udah ada already. Oke, ini udah register. Kita lihat usernya. Nah, di sini udah masuk nih. Terus kita ke kategori. Di kategori ini ada makanan, terus kita bisa create juga untuk apa ya, apa ya, gimana udah ada. Oh, ini gambar. Dan sini juga udah jalan juga untuk minumannya. Nah, untuk produknya, ini kan saya kebetulan lagi pengen coba karena kan di kantor ada tuntutan juga buat katanya buat POS buat di koperasi gitu. Oke, di sini kalau kita add produk, ini kayak premium. Harganya 70.000. Speknya 40. Kategorinya untuk makanan. Kita pakai gambar ini. Nah, untuk berasnya udah masuk ke premium. Oke, kita coba lanjut ke aplikasinya. Ini Kayaknya share screen-nya cuma ini, apa, browser ini. browser ya? Iya. Pindah ke apps ya. Masuk nggak? Masih belum ya? Belum. Di stop dulu terus pindah coba. Oh ya. Bentar. Nah, ini udah nih. Untuk ini untuk aplikasinya, yang menggunakan tablet dari Android-nya. Nah, di sini kan belum ada data item. Coba kita sinkronis dulu. Sinkronis berhasil. Nah, di sini ada muncul semua item yang tadi dari backend-nya. Terus kita coba check out. Terus kita setting diskon. Pajak udah. Kalian udah. Total 82.000. Di sini kita bisa tambah lagi. Ya, kita sesuaikan dengan harganya.
Saya juga bisa tambahin sini kalau emang dia lebih uangnya, tapi ini belum nominalnya belum bisa pas gitu. Tapi coba kita bayar. Nah, di sini udah berhasil kelihatan semua ininya apa transaksinya totalnya. Terus kita balik ke sinkron order. Nah, order udah masuk. Untuk importnya ini masih ikutin dari Mas Bahri, belum ada pengembangan. Terus kita mau nambahin diskon, ya diskon orang lain. Kita install 50%. Nah, di sini juga udah masuk. Untuk promo, coba kita gunain promonya. Ini kita lanjut. Nah, di sini udah masuk ya, punya promosi diskonnya. Kemudian mengganggu. Dari mungkin gini ya Mas Wari. Oke, siap Mas Atik untuk Ya, presentasinya. Untuk testimoninya Pak di FIC 14 nih Pak, coba. untuk testimonialnya sebenarnya dalam segi pelajaran juga lebih gampang dicerna gitu, sorry. Cuma kadang yang automationnya itu agak berat tuh, karena ngulang-ngulang pause video terus kurangin video gitu. Karena Oh, saya toolsnya yang automation itu pakai apa tuh Mas? Sorry. Copilot ya? Pilot ya? Tapline bukan sih? Copilot namanya. Oh, Copilot namanya. Oh, Ini kalau Copilotnya terlalu cepat gitu ya? Atau gimana Pak? iya, jadi masih kebetulan saya juga sambil megang ini juga kan di Hmm. kantor koperasi sama IT support. Jadi tuh jadi 2 kerjaan. Jadi kadang tuh nyuri waktu buat ngerjain. Oke. Sibuk lah ya di kantor ya Pak ya? Di Bekasi juga kantornya Pak? Ini juga masih magang juga makanya nyari ilmu baru buat ikut Flutter gitu. Oh, kantor apa Pak di Bekasi Pak? Eh Bakri Bakri Metal. Metal Industry. Itu grupnya Bakri. Ya, grup Bakri, anak perusahaannya. Tapi untuk metal gitu, untuk apa? Ya, untuk metal. Oh, Baja semua. Jadi jembatan dia yang megang. oke. Terus bapaknya di bagian IT support. Oh, magang, masih magang. Karena udah sebelumnya tuh keluar, bukan kena layoff kan, terus usaha kopi. Nah, terus usaha kopinya makin kesini makin anjlok, ya udah akhirnya nyari kerja lagi yang cepet. Karena Oh, itu cash flow masuk. terus masuk ke Bakri Metal itu. Ya, kebetulan ada kesempatan di situ. Tapi itu jadi karyawan gitu atau tadi kok bilangnya magang? Oh, iya masih di sana posisinya ini karena perusahaan juga masih kondisi lagi goyang juga, makanya Hmm. dia ngambil yang magang. Oh, gitu. Magang bukannya untuk mahasiswa biasanya, Mas? Iya, Hmm. ini dikasih kesempatan sih udah sikat aja. Tapi yang penting digaji kan? Ya, Ya, digaji. digaji. Gaji. Iya, Mas. Dan gajinya masih worth it lah ya, masih masih masuk gitu kan. Ya, dibilang di bawah UMR sih, tapi udah sama sekali nggak masuk gitu. Oh, Duit, oke. Berarti sempat bikin kopi gitu, kopi shop gitu ya. ya. Iya. Terus ya gitulah kalau dagang ya, kalau dagang kan apalagi barang ya gitu. Dan saingannya kan kopi kan kadang tiap gang banyak ya.
Tidak, ya. Oke, thank you semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat akhir pekan juga, selamat puasa bagi yang menunaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.